Selamat malam, perkenalkan nama saya Feby Cecilia dari Prodiktif dengan NIM 016. Di sini saya akan menjawab kuis yang telah diberikan. Jadi, soal yang pertama, jelaskan bagaimana analisis kebutuhan pengguna dilakukan dalam perancangan antarmuka untuk aplikasi pembuatan film, serta contohkan fitur utama yang harus ada berdasarkan kebutuhan pengguna. Oke. Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan beberapa metode seperti yang pertama, observasi. Mengamati cara kerja editor video baik profesional maupun pemula. Yang kedua, wawancara dan survei. Menanyakan fitur apa yang mereka butuhkan dan masalah apa yang sering dihadapi. Yang ketiga, persona dan user journey. Membuat persona pengguna, misalnya editor profesional versus pemula, dan memahami bagaimana mereka menggunakan aplikasi dari awal hingga akhir. Contoh fitur utama, dan yang pertama, timeline editing. Antarmuka berbasis garis waktu untuk mengedit video dengan presisi. Yang kedua, drag dan drop. Memudahkan pengguna dalam menambahkan video, audio, dan efek. Yang ketiga, preview real time, menampilkan hasil edit secara langsung. Yang keempat, AI assistant editing, fitur seperti auto cutting atau stabilisasi otomatis untuk membantu pemula. Yang kelima, kolaborasi online, fitur berbagi proyek untuk tim produksi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip desain UI UX yang harus diterapkan dalam merancang antarmuka aplikasi pembuatan film agar mudah digunakan oleh editor video, profesional maupun pemula. Prinsip-prinsip desain UI UX dalam aplikasi pembuatan film. Yang pertama, clarity atau kejelasan. Antarmuka harus bersih dan intuitif. Contoh, icon yang jelas untuk fungsi utama seperti cut, ekspor, dan lain-lain. Yang kedua, konsistensi atau konsistensi. Tata letak dan warna harus seragam di seluruh aplikasi agar pengguna tidak bingung. Yang ketiga, feedback dan visibility. Memberikan umpan balik, seperti progress bar saat rendering video. Yang keempat, efisiensi. Aplikasi harus dirancang untuk mempercepat workflow, misalnya dengan shortcut keyword. Yang kelima, flexibility atau fleksibilitas, mendukung berbagai format file dan opsi kustomisasi antarmuka. Yang keenam, error prevention atau pencegahan kesalahan, konfirmasi sebelum menghapus file penting atau opsi undo yang mudah dilakukan. Yang ketiga, buatkan sketsa wireframe sederhana untuk tampilan utama pada aplikasi pembuatan film, serta jelaskan elemen-elemen utama yang Anda pilih dan alasannya apa. Berikut adalah sketsa wireframe sederhana untuk tampilan utama aplikasi pembuatan film. Yang pertama, toolbar atau bagian atas. Komponen tombol new project untuk membuat project baru. Tombol import memungkinkan pengguna mengimpor media. Tombol save untuk menyimpan proyek. Tombol ekspor untuk mengekspor hasil edit. Alasan, toolbar memberikan akses cepat ke fitur utama yang sering digunakan oleh editor video agar mereka dapat bekerja lebih efisien. Yang kedua, media library. Di sebelah kiri, komponen kategori video menyimpan file video yang bisa digunakan. Kategori image menyimpan gambar atau elemen grafis tambahan. Alasannya memudahkan pengguna dalam mengorganisir aset media mereka sehingga mereka bisa dengan mudah menyeretnya ke timeline saat mengedit. Yang ketiga, preview window tengah. Komponen area tampilan video menampilkan hasil edit secara real time. Alasannya, editor harus bisa melihat perubahan yang mereka lakukan secara langsung untuk memastikan kualitas editing sebelum mengekspor hasil akhir. Yang keempat, properties panel di sebelah kanan, komponen pengaturan efek dan transisi.
untuk menyesuaikan efek visual. Tombol settings untuk pengaturan tambahan proyek. Alasannya memudahkan pengguna dalam mengedit parameter seperti warna, kecepatan, transisi, dan efek lainnya tanpa harus membuka menu tambahan. Yang kelima, timeline editor bawah. Komponennya track video dan audio. Area untuk mengatur urutan dan durasi video serta audio. Alasannya, timeline adalah elemen utama dalam proses editing video. Fitur drag dan drop membuatnya lebih fleksibel dan mudah digunakan. Yang keempat, sebutkan metode evaluasi usability yang dapat digunakan untuk menguji kenyamanan dan efektivitas antar muka pengguna dalam aplikasi pembuatan film. Bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Beberapa metode evaluasi usability yang dapat digunakan untuk menguji kenyamanan dan efektivitas antar muka pengguna dalam aplikasi pembuatan film meliputi: yang pertama, pengujian pengguna atau user testing, melibatkan pengguna nyata untuk menggunakan aplikasi dan memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka. Yang kedua, heuristic evaluation, melibatkan para ahli untuk menilai antar muka berdasarkan prinsip-prinsip usability yang telah ditetapkan. Yang ketiga, survei dan kuesioner, mengumpulkan data dari pengguna mengenai kepuasan, kemudahan penggunaan, dan masalah yang dihadapi. Yang keempat, analisis log, menganalisis data penggunaan aplikasi untuk mengidentifikasi pola dan masalah yang mungkin tidak disadari oleh pengguna. Keberhasilan evaluasi usability dapat diukur melalui: yang pertama, efektivitas. Seberapa baik pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan benar menggunakan aplikasi. Yang kedua, efisiensi. Waktu dan upaya yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, kepuasan pengguna. Tingkat kepuasan pengguna terhadap pengalaman menggunakan aplikasi. Yang keempat, tingkat kesalahan. Jumlah dan jenis kesalahan yang dibuat oleh pengguna saat menggunakan aplikasi. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan tools yang digunakan dalam pembuatan film beserta gambarnya, minimal 5. Tools dalam pembuatan film yang pertama ada Adobe Premiere Pro, software editing profesional dengan banyak fitur lanjutan. Yang kedua, Final Cut Pro, alternatif populer untuk pengguna Mac. Yang ketiga, DaVinci Resolve, fokus pada color grading dan editing tingkat tinggi. Yang keempat, After Effects, digunakan untuk efek visual dan motion graphic. Yang kelima, OBS Studio, digunakan untuk merekam layar dan live streaming. Sekian, terima kasih.